Oke, sahabat Asuk sekalian, kembali lagi bersama saya Arisa. Dan hari ini sudah ada teman saya yang luar biasa, namanya Enol. Dia punya branding consultant, namanya Enhance. Ngomong-ngomong branding consultant, pasti penasaran kan, apa sih branding consultant? Yuk langsung kita kenalan sama Enol. Apa kabar, Nol? Luar biasa. Nol, boleh cerita nggak? Kenapa nih ketawa-tawa? Baru udah ketawa-tawa nih. Luar biasa kan. Oh, luar biasa. Sesuai Ya. dengan Iya, biasa kalau luar biasa udah sudah terkontaminasi MLM tuh biasanya. betul. MLM asuransi ya. Yes. Yang duitnya banyak pokoknya. Oh iya bener-bener udah banyak cuan. Nol, boleh cerita dikit nggak? Enhance branding consultant. Apa sih Nol tuh? Jadi basically kalau orang ngomongin branding itu kan sebenarnya kalau zaman sekarang tuh kebanyakan tuh orang mikirnya tuh branding itu ngurusinnya cuma bikin logo. Habis bikin logo kerjain sosmed. Ya kan? Udah tuh ya udah gitu terus tiap bulan kerjain sosmed. Oh, pernah nggak ya? Ada Karena pikiran gue juga dari kerjain itu. logo, sosmed gitu, enggak ya? Jadi kerjain logo iya betul. Cuman kan kalau cuman bikin logo kayaknya sekarang bayar sedikit atau kasaran ya. Ini sebut merek nggak apa ya? Boleh? Misalnya lu suruh Abang Snappy bikin, saya mau bikin coffee shop, ya udah bikin aja yang mirip-mirip, misalnya pakai biji kopi, pakai cangkir, keluar asap, kan jadi. Iya. Tapi kalau ngomong brand itu ya, contoh seperti Apple, Coca-Cola, dia kan dengan identitas yang sudah dibentuk sedemikian rupa, dia tuh bisa dikenal orang tanpa harus serta-merta kita lihat tulisannya atau logonya. Nah, walaupun memang benar branding itu biasa tuh nggak langsung. Branding itu kerjaannya jangka panjang, biasa dia butuh waktu untuk grow. Makanya kalau ngomongin branding consultant itu, kita tuh sebenarnya 360. Kita ngomonginnya, misalkan ada satu restoran lah, mau branding sama kita, yang kita bikin tuh tidak hanya logonya, tapi story-nya kita pertanggungjawabkan. Kenapa harus logonya demikian, pemilihan warna, pemilihan misalnya customer relation, itu kan dimulai dari misalnya yang pertama buka pintu. Nah, itu kan sebenarnya part of branding. Kalau lu kayak masuk misalnya Apple, dia kan langsung misalnya ada selamat siang atau apa yang itu kan bagian dari identitas perusahaan. Nah, itu semua tuh kita atur sedemikian rupa. Gitu. Cuman biasa terlihatnya dari visual dulu, memang dari logo, nanti ada warna, kolateral, terus seperti kartu nama, name tag, terus mungkin banner, bentuk toko. Nah, biasa lanjutnya kemana? Ke bagian marketingnya, yaitu pembentukan sosial media. Di mana identitasnya itu dikeluarkan, diperlihatkan ke masyarakat melalui ya itu sosmed itu. Nah, yang menjadi menarik Nol, kalau orang datang ke elu, ke Enhance gitu ya, ke seorang branding consultant, harus sudah punya brand atau memang benar-benar kita dibilang baru mau buka, jadi belum ada sama sekali. Nah, itulah ruginya kerjaan kita. Kenapa tuh? Diminta tolongnya sampai sejauh itu kadang-kadang. Which is sebenarnya gue sama sekali nggak apa-apa, karena gue senang juga kalau orang datang ke gue, berarti kan kasarnya bahasa gampangnya gue punya kredibilitas lah untuk ditanya. Cuman kebanyakan emang orang bahkan baru punya pemikiran sedikit aja, cuman punya ruko kosong, cuman punya ide doang udah langsung ke gue. Bahkan ide pun kadang-kadang mentah ya. Nah ya kenapa? Karena memang dari awal kita itu bukan cuma masalah bikin logo, gambar, dan ya secetak yang tadi di awal kita ngomong. Karena kita 360, kita tuh juga pengen jadi problem solver. Kayak ngomong marketing, pasti kita harus pikirin. Cuman biasa memang menyebalkan dari klien, ini curhat dikit. Pasti kan sebenarnya ujung-ujungnya duit, ujung-ujung sales juga. Betul. Tapi kita bukan sales. Kalau paling gampang ngomong di marketplace tuh ya, kalau kita udah masukin ke keranjang, sebenarnya tugas marketing, tugas brand itu udah selesai. Karena orang sudah aware. Jadi goalnya masukin barang ke keranjang. Iya, awareness. Untuk orang sales, untuk jadi sales itu kan sebenarnya faktornya banyak. Iya. Kalau kita jualan minuman, masalah bangsa 20-30 ribu, kita nggak suka, mau coba pun tinggal coba. Betul. Kalau kita lagi pegang brand yang luxury, misalkan kursi meja ergonomis yang harganya puluhan juta. Apakah lu bisa coba main, coba beli, besok lu nggak suka lu tinggalin? Kan enggak. Nggak bisa, susah. Ya enggak. Nah, jadi kan kita harus paham betul hal seperti itu. Makanya kita tuh harus jadi problem solver untuk setiap klien atau setiap orang yang datang ke kita. Gitu. Cuman ya bisa juga kalau cuman pengen ketengan kayak, oh udah bikin brand atau sosmed, gua nggak mau pusing lagi, pokoknya cuman sosmed lu ikutin gua gini, bisa juga? Bisa. Karena kan kita ada tim graphic design juga, ada tim ilustrasi juga. Tapi ya kalau gua sih lebih sukanya memang pegang secara keseluruhan. Karena kalau pegang keseluruhan biasa jalannya itu jauh lebih enak. Jadi semuanya tertata rapi, tidak terlalu melenceng kiri dan kanan. Kadang ngikutin tren tuh wajar ya. Cuman kan ya of course tidak semua tren juga harus diikutin. Karena kebanyakan kalau orang sekarang di industri kreatif juga tuh kebanyakan ya, ini sorry to say ya mereka bikin media yang palu gada. Kayak kemarin debat capres lagi rame ya ngomongin debat capres. Padahal sebenarnya nggak ada urusannya ya. Jadi dibilang media iya, dibilang kreatif iya, semuanya dihajar. Nah kalau gue memang pengen fokusnya di
visual identity itu. Keren. Gitu. Nggak keren sih toh. Keren. Karena ini dunia baru. Saya yakin Oke. juga pasti banyak manfaatnya penjelasan barusan ya. Nah, ngomong-ngomong tadi tentang branding consultant, apakah ada kategori khusus yang Enol pegang atau terbuka untuk semua kategori? Let's say misalnya Terbuka restoran, Terbuka untuk semua. semua. Jadi dari Semua. fashion, restoran, Betul. food, Dan itu food and beverage gitu bener, ya. dan itulah yang bikin gue seneng karena kadang gue juga jadi lebih pinter. Wow. Karena gue bisa mendalami berbagai industri Keren. gitu. Tapi memang susahnya juga adalah berarti emang kita harus belajar juga Keren. gitu. Ya itu plus minus lah ya gitu. Cuman jeleknya adalah berarti gini, kalau gue udah pegang F&B misalkan satu bakmi, Yes. ya gue juga udah nggak mau sih pegang bakmi lain. begitu. Karena buat gue jadi kontradik dong. Kan gini, ide itu terbatas, cara itu terbatas, dan kadang-kadang untuk mencari cara paling efektif efisien itu kan paling susah karena ada limitasi dari segi waktu, budget. Betul. Jadi kalau ini sih gue cuman tahu diri aja ya. Ya kalau gue udah pegang satu jenis A, gue mau pegang yang mirip lagi, strateginya itu menurut gue tidak akan jauh berbeda. Jadi daripada gue dibilang maruk atau gue juga terkesan tidak bisa dipercaya, ya kan nomor satu di bisnis ini menurut gue kredibilitas ya. Kredibilitas. Ya kan, kayak orang tuh harus percaya dulu sama gue, baru dia bisa serahkan brand ini untuk gue kelola. Ya kan, dan susahnya juga kadang adalah membangun brand sama bisnis itu tuh beda-beda tipis loh. Kayak kalau bisnis itu kan benar-benar ya udah kayak toko. Gua jual segini dapat untung segini. Modal gua 100 juta, gua mau dapetnya 100 juta ke atas. Bangun brand tuh beda. Bangun brand itu malah banyak pengorbanan di awal. Wow. Kalau jadi langsung jalan, puji Tuhan. Kalau enggak, menurut gua sangat wajar. Makanya kadang gua juga kalau ada orang datang ke gua suka nanyanya gampang sih. Tabung oksigen lu sebanyak apa? Sebelum ngomongin konsep dan lain-lain ya. Karena kalau udah ngomongin konsep, keseruan dan itu semua tuh kadang-kadang kita juga jadi kabur. Iya. Karena udah terlalu semangat, malah kadang-kadang bisnisnya jadi nggak sustain, sayang cuman kayak buka mungkin setahun, 6 bulan, itu sering terjadi juga. Jadi siapa cepat ya dapat. Ingat, Enol cuma pegang satu kategori. Ya, tapi kalau F&B misalnya yang satu seafood, yang satu coffee shop ya nggak Masih apa-apa. bisa. Ya. Buruan. Nah, Nol, seperti biasa kita akan membahas tentang apa sih definisi sukses untuk orang-orang di luar sana. Siap. Menurut Enol sendiri, sukses itu semua orang mau sukses. Kalau ditanya Pasti. siapa mau sukses, semua pada angkat tangan. Pertanyaannya, menurut seorang Enol, apa yang dimaksud dengan sukses? Sukses itu kayaknya itu subjektif banget ya. Cuman menurut gue sukses itu tuh pribadi masing-masing pastinya. Karena kan ini paling gampang ya, orang bilang dulu gaji saya UMR bahagia sekali. Dapat 10 juta lebih dari bahagia. Udah nikah mau 20 dan seterusnya. Nggak ada cukupnya ya. Jadi kalau ngomong materi harusnya enggak ya. Kayak maksudnya kita juga berdua pasti pengennya sukses, banyak uang, bisa beli apapun, tapi kalau kategori sukses itu dari sana, kayaknya yang paling bahagia bukan orang di Scandinavian country. Oke. Pasti yang bahagia orang-orang yang Terkaya di dunia. iya, atau orang-orang di Indo lah, kayak kayanya itu juga udah banyak yang nggak kehitung ya. Iya. Kemarin ada bercanda tuh, lupa, gue nggak usah sebut nama lah ya. Orang terkaya di Indonesia sekarang bisa di Google, hartanya kalau nggak salah 600 sekian triliun. Oh. Nah itu kalau orang Indonesia 200 jutaan, satu orang di Indo dikasih 1 triliun, kekayaan dia tuh hanya berkurang 200-an triliun. Jadi dia masih punya 400-an triliun. Pasti. Tapi Pasti. apakah dengan seperti itu kita jadi bahagia? Belum tentu juga. Betul. Karena mungkin ada yang dikasih 1 triliun, malah terjerat judi online. Nah, kan biasanya begitu. Nah, jadi kalau dari gua tuh sebenarnya mungkin sukses itu tuh dari bahagia sendiri ya. Mungkin waktu sama keluarga, mungkin dari kesenangan saat kita melakukan aktivitas sehari-hari, kayak contoh kerja gitu ya. Kalau gua sendiri kayak banyak, ini sih gue puji Tuhan lah ya, walaupun aslinya tidak seindah itu, tapi banyak orang ngeliat gue tuh kayak, oh no, lo kayaknya puji Tuhan ya bisa kerjain yang lo seneng, cukup menghasilkan juga, dan lain-lain. Which is ya gue aminin. Tapi kan sebenarnya industri gue ini sendiri pun kan sudah sangat banyak ya yang main, dan ya gitu, kayak kalian juga tahu sendiri dengan adanya yang kayak Canva dan lain-lain tuh memudahkan orang untuk semakin mempush kita ngasih harga yang kayak ini doang bisa seginilah. Nah, makanya gue sendiri kenapa fokus di branding ya, karena gitu, branding itu adalah sesuatu yang sangat personalized buat gue, tidak bisa cuman sekedar bikin-bikin doang. Dan dengan kerja sendiri juga gue punya waktu untuk lebih spend banyak kesempatan sama keluarga gue, sama anak gue, sama istri gue.
Terus juga kayak sekarang nih kita bisa ketemu kan ada waktu-waktu yang gue bisa lebih sisihkan ya, karena gue mungkin kerja sendiri. Walaupun ya gue kerja sama orang juga lah kan, klien gitu. Iya, iya. Ya. Kan kadang kita berdua udah punya anak ya, ngelihat anak malam-malam udah tidur, pas kita pulang kan itu ada sedihnya. Cuman dicium pipi kiri kanan aja kadang bahagianya tuh, walaupun mungkin bukan bahagia seperti dapat lotre, tapi ada bahagia yang mungkin kalau kalian udah punya anak pasti ngerti lah. Nah, dan tiba-tiba anak kita gede, nah itu nggak bisa balik tuh waktu tuh. Nah, jadi buat gue tuh sebenarnya kayak nomor satu tuh waktu. Yang paling bahagia itu adalah kalau lu bisa mengatur prioritas, bisa mengatur waktu lu. Wow, jadi sukses itu dari tadi saya hitungin. Beneran saya hitungin. Dalam 2 menit terakhir ada 7 kali kata waktu disebut sama Oh iya, Eno. benar. Wah, Dan luar terakhir biasa. dia sebut Prioritas. memang nomor 1 adalah waktu. Betul. Jadi orang sukses itu adalah orang yang bisa mengatur waktunya. Iya, karena misalkan nih, ini cerita dikit ya. Nah, Yang gue ada denger ini panjang mungkin juga nggak apa-apa. kalian nggak panjang, cuman kan mungkin pernah lihat videonya, ya itu orang ditanya dapat 10 miliar happy nggak? Happy. Kalau udah dapat 10 miliar ada yang bisa merenggut kebahagiaan lo nggak? Nggak katanya. Iya. Terus dia bilang ya udah gue doublein deh, bahkan gue naikin 10 kali lipat 100 M. Oh lebih happy. Tapi katanya kalau ditukar nih, lu dapat 100 M besoknya lu nggak bisa bangun, lu mau tuker nggak? Nggak mau. Nggak mau pasti. Nah berarti terus orang yang nanya kan bilang, oh berarti nilai lu besok bangun dan menghirup udara itu kan lebih dari 100 M. Betul. Kenapa nggak lu bangun dan merasa kalau value lu tuh lebih besar dari itu? Wow. Ya itu gue juga pas denger lumayan mind blown, kayak itu kan sebenarnya hal sederhana ya. Tapi gue denger itu juga kayak agak tertampar. Ya, jadi mungkin value kita semua tuh nilainya lebih dari itu. Tapi kita sendiri tidak pernah melihatnya dengan kacamata yang lebih clear, dan kacamata kita tuh sempit karena kan kayak gue nih ngelihat orang bisnisnya apa, kayaknya buset dah, hari ini di Singapura, besok di Jepang, minggu depannya di Eropa, ya kan? Udah itu masih pulang mobilnya ntar mobil listrik, ntar mobil AP, Mobil batu bara. bisa jadi, ya kan? Ntar kita nonton debat capres ada dia, siapa tahu kan? Oh iya, iya. Nah itu kan sesuatu yang kita kadang juga nggak masuk di kepala kita ya. Oh ini kok bisa begitu? Kok kayak kita kerja udah keras tapi begini juga? Tapi kan mungkin resiko dan perjuangannya juga berbeda. Iya. Jadi kalau mau banding-bandingin dari yang bisa kita hitung dan lihat, kayaknya nggak ada habisnya. Wow. Ya nggak, tapi waktu kita semua kayak sama ya, 24 jam. 24 jam. Jadi benar-benar memang waktu ya itu ya. Ya itu buat gue ya. Ya nggak apa-apa, mau kasih tau aja Nol, kalau besok gue udah nggak ada berarti gue habis terima 100 M. Tapi gue cari keluarga lo ya, buat bagi-bagi. Buat bagi-bagi ya. Iya. Oke, nah kalau tadi kan kita udah bahas tentang sukses, tentang sukses secara umum ya, secara general, yaitu bagaimana orang bisa mengatur waktu mereka, prioritas waktu. Iya. Bagaimana, kan udah berkeluarga Nol ya? Betul. Anak 12 ya? Waduh, main bola emang. Satu. Satu kan Enol suka bola nih. Iya, bajunya. Baju bola ya. Nah, Nol, kalau sukses sebagai kepala keluarga atau sukses sebagai orang tua, definisinya apa sih buat Nol? Wah, ini berat ya. Cuman menurut gua kalau sukses sebagai orang tua kali ya. Yes. Kalau sebagai pasangan beda lah ya soalnya ya. Beda, makanya sebagai kepala keluarga. Iya. Mungkin kepala keluarga itu harus jadi sosok yang bisa yang harus penuh pengertian sih menurut gua. Karena kayak sekarang udah punya anak, biasa paling sering kalau udah punya anak sama istri itu cekcoknya adalah karena mungkin kita punya pemahaman yang berbeda ya. Misalnya, ini contoh paling gampang nih. Anak mau makan. Dulu, gue ini tipe santai banget. Gue nggak pengen, gini, prinsip gue adalah kalau anak kita gila, tapi papa dan mamanya masih waras, kita bisa tolong. Tapi kalau mamanya gila karena anak, suaminya ikut gila, anaknya ikut gila, itu udah pasti. Ya, kalau bapaknya yang gila ya nasib lah. Cuman, jadi singkat cerita biasa anak makan. Dulu logika gue, kalau anak lapar, pasti dia akan nangis dan minta. Jadi jangan kita paksa dia makan, karena kalau nggak kita yang stres, kita yang ntar mamanya nggak makan, ntar kita juga jadi susah dan lain-lain. Tapi ternyata karena gue tipenya adalah, kebetulan istri gue juga tipe yang bukan yang kayak ya udah ini urusan gue itu urusan lu. Ya itu plus minus ya. Cuman kan kalau gue senang dilibatkan, asal ya jangan, ya biasalah bapak-bapak disalahin terus kan biasa ya. Cuman kita ngerti juga. Cuman gue juga bukan tipe yang kayak ya udah gue mikir A berarti A. Nah gara-gara gue ngomong gitu dan istri gue tidak setuju, gue berusaha cari tahu nih, dan akhirnya ternyata bener. Oh, ya ini sih open for debate ya. Cuman ada yang bilang kayak, oh iya, anak itu kan tidak punya sense untuk merasakan lapar atau kenyang seperti orang dewasa. Jadi anak itu makannya kenapa harus kalau makan itu diperhatikan. Supaya mereka pas tumbuh kembangnya, bukan yang nanti tiba-tiba ada stunting di belakang, atau mungkin
badannya nggak gede-gede di pas mereka SD atau apa. Karena kan balik lagi, semua orang kan gitu, udahlah kalau kita dari dulu juga kecil, sekarang hidup-hidup aja, Iya. orang di kampung hidup, betul. Tapi kan menurut gua kalau kayak begitu, juga harus balik ke pasangan nih. Kalau Betul. pasangan lu bisa terima, ya sudah. Tapi kalau enggak, nanti juga mungkin lu bisa merasa kurang bertanggung jawab, ntar lu nyesel, ntar lu ini, ntar lu itu. Nah, jadi buat gua, untuk jadi seorang kepala keluarga, terutama untuk seorang bapak yang, ya mungkin kalau gue tipe yang mungkin mau tahu dan mau repot lah ya, walaupun gue nggak sepinter itu ngurus anak, to be honest, istri gue yang hebat. Kita tuh harus ngerti. Karena kalau udah ngerti, jadinya lu mau involve. Dengan lu involve, lu tahu. Dan saat lu tahu, setidaknya lu bisa jadi teman diskusi yang lebih baik. Karena kalau misalnya, yaudah lu kan kerjaan cari duit, anak urusan gua, ya nggak apa-apa sih. Memang tanggung jawab kepala keluarga kan begitu ya, cari nafkah. Tapi kan, kalau gue juga nggak tahu seenggaknya cara-cara basic, misalnya mandiin anak gua, cebokin anak gua, or whatever, kayaknya juga agak aneh. Ya dibilang aneh tergantung, balik lagi. Cuman kalau buat gue sih cukup senang di involve. Cuman ya balik lagi, kadang-kadang kita mungkin pusing di luar sana, jadi kita kadang-kadang suka responnya nggak bagus. Betul. Ya buat istri-istri kan biasa tuh. Tapi Ini kode ya. Ya udah biasa lah. Cuman kalau menurut gue jadi kepala keluarga yang baik itu, buat gue, orang lain bisa beda, harus mengerti. Nggak cuman istri yang bisa diajak ngobrol, tapi juga anak yang mungkin belum mengerti. Karena kalau bukan kita yang bantu, siapa? Wah. Gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, soalnya saya bukan anaknya Sultan, ya kan? Kalau papa mama kita Sultan juga ya udahlah ya. Ini kan Bukan anaknya Sultan, tapi anaknya pasti anak Sultan. Betul. Asik, amin. Ya, Waduh, pasti banyak banget yang bisa kita petik dari obrolan beberapa menit ya bersama Enol. Di depan sana yang lagi nonton ini pasti banyak orang-orang yang sedang mengejar kesuksesan. Apapun definisi kesuksesan dalam hidup mereka. Ada nggak sih Nol pesan-pesan buat mereka yang lagi ngejar kesuksesan? Kalau menurut gue ya, ini gue tanamin juga sama anak-anak di tempat gue. Gue selalu bilang sebenarnya harus berani coba sih. At least tuh harus say yes dulu. Tapi setelah say yes, yang paling penting juga adalah harus selalu bisa meresponi segala sesuatu dengan benar. Karena sepintar apapun kita, se-skillful apapun kita, sekaya apapun kita, kalau respon kita salah itu pasti orang udah nggak akan suka dan akan mundur. Nah, biasa dari situ banyak potensi dan kesempatan yang tertutup. Jadi kalau buat gua, untuk lu bisa sukses itu lu harus berani mengiyakan, tapi juga lu harus berani mempertanggungjawabkan dengan tadi respon yang benar, dengan tanggung jawab yang baik. Karena kalau nggak ada itu, ya orang bilang mau naik ke lantai 2, nggak ambil langkah pertama nggak mungkin naik kan? Betul. Mau naik lift pun harus pencet lift kan? Betul. Mau manjat pun harus pegang tali kan? Betul. Mau lompat pun harus ngenjot dulu kan? Ya kalau nggak ada itunya nggak bisa. Nah itunya basicnya itu tadi. Ya. Karena Harus banyak bertanggung orang jawab. yang mau melangkah pertamanya itu susah banget ya. Memang kadang kita harus paham ya, kondisi orang beda-beda. Tapi kan balik lagi, ya kita juga harus tahu kalau kita diem pun tidak bisa. Ya kalau kita orang percaya juga kan harus berdoa dan bertindak. Betul. Bukan hanya berdoa. Betul. Kalau cuman berdoa aja bisa dapat semuanya, ya paling kaya pendoa-pendoa di gereja, wihara. Iya. Itu paling kaya pasti. Karena doanya subuh-subuh doa. Iya, berdoa terus ya. Berdoa terus. Setiap dalam hati berdoa terus. Kita juga dalam hati berdoa, Tuhan tolong golin project ini. Tuhan tolong bantu ini. Tapi kalau kita tidur setiap hari. Iya, benar. Kalau gitu enak dong tidur doang kan. Iya. Basic sih sebenarnya. Luar biasa banget. Sangat applicable, bisa digunakan. Membumi, nggak susah untuk dicerna. So senang banget bisa ngobrol sama Enol. Dan untuk teman-teman yang mau tahu tentang Enhance ya, branding consultant dari Enol, boleh klik di link bawah ini. Dan boleh komen juga mau bahas apa atau mau ketemu sama siapa untuk kita bahas sukses selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan dadah. Bye.